Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhrus Kila Sutopo, mahasiswa dari Politeknik Setialan Makassar, Prodi MSDMA kelas 2B. Pada video ini, saya akan menjelaskan langkah-langkah menyelesaikan soal yang telah diberikan untuk menuntaskan ujian akhir semester dengan menggunakan Microsoft Excel. Soal yang akan saya kerjakan dengan sedikit menjelaskan cara pengerjaannya. Langkah pertama yang akan saya kerjakan adalah menghitung rata-rata kinerjanya. Jadi kita bisa lihat di dalam data terdapat tiga data kinerja yang akan kita temukan rata-ratanya dengan menggunakan rumus average. Langkah selanjutnya saya akan memasukkan rumusnya, yaitu memasukkan sama dengan, kemudian kita ketik average untuk menemukan rata-ratanya. Kemudian kita pilih data kinerja yang ada di kolom B baris kedua. Kemudian dikarenakan Microsoft Excel saya menggunakan titik koma sebagai pemisah, jadi saya akan menggunakan titik koma. Kemudian saya langsung mengklik data pada kinerja 3. Dikarenakan ketiga data kinerja ini berurutan, jadi akan otomatis terinput seperti ini. Kemudian jika sudah seperti ini, kita tinggal tarik ke bawah untuk menyesuaikan yang lainnya. Akan kita kerjakan yaitu mengisi kolom status kinerja dengan 3 penilaian, yaitu penilaian pertama, jika rata-rata 85 ke atas statusnya dianggap sangat baik. Kedua, jika rata-rata 75 ke atas statusnya akan dianggap baik. Tapi jika rata-rata 75 ke bawah, maka statusnya akan dianggap perlu pembinaan. Selanjutnya, dikarenakan terdapat 3 penilaian, maka dari itu kita harus menggunakan rumus if untuk menguji hasil berdasarkan data yang sudah ada, yaitu ini. Pertama kita masukkan dulu rumus if. Kemudian dikarenakan sumber data yang akan kita nilai yaitu berdasarkan nilai rata-rata kinerja, jadi kita pilih data yang terletak pada rata-rata kinerja. Selanjutnya kita tambahkan lebih besar sama dengan 85, kemudian titik koma. Kemudian kita tambahkan status penilaiannya, yaitu sangat baik. Oke. Kemudian kita kasih pembatas lagi. Selanjutnya kita tambahkan rumus if, dikarenakan kita akan menguji data selanjutnya. Lalu kemudian kita klik lagi data yang ada pada rata-rata kinerja, yaitu H2. Kemudian kita tambahkan lagi lebih besar sama dengan 70, dan kita berikan penilaian yaitu baik. Kemudian dikarenakan cuma ada 3 status penilaian, jadi kita langsung saja isi penilaian selanjutnya, karena penilaian selanjutnya akan menyesuaikan jika penilaian tidak memenuhi kedua syarat sebelumnya. Seperti ini. Kan bagian kolom bonus pegawai dengan menggunakan rumus VLOOKUP, yang dimana rumus VLOOKUP ini berfungsi sebagai rumus yang mencari nilai berdasarkan nilai vertikal, seperti referensi bonus yang ada pada sheet kedua ini. Baik, jadi langsung saja kita masukkan rumus VLOOKUP
pada kolom bonus ini. Kemudian kita masukkan nilai golongan yang ada pada kolom F. Kemudian kita kembali ke sheet referensi bonus. Kemudian kita select, lalu kita klik F4 untuk mengunci data yang ada pada sel. Selanjutnya kita klik 2 untuk mengambil nilai yang ada pada kolom kedua ini, yaitu bonus. Lalu kemudian kita tambahkan lagi false yang berfungsi untuk mendapatkan nilai yang sesuai pada tabel ini, seperti ini. Saya akan menghitung diskon dari kolom selanjutnya, yang diskon untuk setiap pegawai. Jadi diskon ini ditentukan oleh dua syarat, yaitu syarat pertama, golongan pegawai harus A, yaitu ini. Kemudian rata-ratanya juga harus melebihi atau paling tidak 85 atau lebih. Jadi jika syarat ini terpenuhi, maka pegawai akan mendapatkan diskon sebesar 15%, tapi jika tidak terpenuhi, maka pegawai hanya mendapatkan diskon sebanyak 5%. Maka dari itu saya akan menggunakan rumus if untuk menguji antara dua nilai. Kemudian saya akan menambahkan rumus n untuk memastikan kedua syarat sekaligus harus terpenuhi. Lalu selanjutnya saya akan menambahkan menambahkan sel yang ada di golongan, lalu sama dengan A karena golongannya harus A. Lalu selanjutnya saya klik data yang ada di rata-rata kerja, itu standar nilainya harus lebih besar sama dengan 85. Kemudian untuk persennya saya akan menambahkan 15 dan 5%, seperti ini. Kemudian untuk menghitung pembelian bersih, saya akan menggunakan rumus G2. G2 adalah total pembelian, kemudian saya akan kurang, yaitu G2 tanda dikali K2. K2 yaitu diskon. Jadi di sini G2 adalah total pembelian dan K2 adalah diskon dalam bentuk angka. Jadi ini contohnya 15. Saya bagi K2 dengan 100. Jadi kita klik di sini per 100. Saya bagi 100 supaya menjadi desimal. Lalu saya kalikan dengan G2 untuk mendapatkan besar diskon. Kemudian hasilnya saya kurangkan dari total pembelian untuk mendapatkan pembelian bersih. Jadi ini rumusnya sudah jadi, kita langsung enter saja. Lalu kita tinggal tarik OK. Selanjutnya saya akan mengerjakan rekap dashboard untuk data pegawai. Yang pertama saya akan mengerjakan jumlah pegawai dengan menggunakan rumus konta. Jadi saya memasukkan dulu rumus konta. Kemudian saya memasukkan
data yang ada di tabel ini nama untuk menghitung jumlah keseluruhan pegawai. Baik, seperti ini. Kolom jumlah status kinerja dengan menghitung jumlah pegawai berdasarkan status kinerja. Dan kali ini saya akan menggunakan rumus countif, yaitu untuk menghitung jumlah pegawai berdasarkan status kinerja. Dan fungsi rumus countif ini untuk menghitung berapa kali kata atau status yang kita mau hitung itu muncul. Contohnya sangat baik, dan perlu pembinaan. Selanjutnya saya akan mengambil data yang ada pada kolom status kinerja, yaitu ini. Kemudian saya akan mengunci datanya, lalu memberi keterangan sangat baik. Baik, seperti ini. Kemudian untuk data selanjutnya kita bisa langsung copy saja, dikarenakan data yang ingin kita gunakan tidak berbeda jauh dengan data sebelumnya, cuman yang hanya perlu kita ubah yaitu keterangannya, seperti ini. Lalu selanjutnya mengubah keterangannya menjadi perlu pembinaan. Seperti ini. Mengerjakan kolom yang ada pada jumlah golongan, dan rumus yang akan saya gunakan tidak berbeda jauh dengan rumus sebelumnya, yaitu countif untuk menghitung jumlah pegawai berdasarkan golongan, yaitu contohnya golongan A, golongan B, dan golongan C. Lalu selanjutnya saya akan mengambil data pada kolom golongan, lalu mengunci data, lalu memberikan keterangan sesuai golongan, seperti ini. Dan untuk pengisian data selanjutnya kita bisa langsung copy saja, karena datanya tidak berbeda jauh dengan data sebelumnya. Hanya yang perlu kita ubah itu yaitu keterangannya, seperti keterangan golongan A, golongan B, golongan C, seperti ini. Nah, menghitung total pembelian dari pegawai yang berstatus tetap, dan saya di sini akan menggunakan rumus SUMIF, yaitu untuk menghitung atau menjumlahkan total pembelian bersih dari pegawai yang berstatus tetap. Lalu selanjutnya saya akan mengambil data yang ada pada sheet data pegawai dan mengambil data yang ada di status pegawai, lalu mengunci data. Kemudian saya akan memberikan status tetap, karena data yang hanya diperlukan yaitu mencari pembelian bersih dari pegawai yang berstatus tetap. Selanjutnya sisa mengambil data dari kolom pembelian bersih, lalu selesai, seperti ini. Saya akan membuatkan grafik untuk jumlah golongan terlebih dahulu, yaitu dengan cara select seluruh tabel,
kemudian masuk ke insert, lalu pilih kolom yang ini, kemudian sisa kita pindahkan karena kolom akan terisi sesuai data yang sudah kita pilih sebelumnya. Selanjutnya grafik untuk jumlah status kinerja, yaitu seperti sebelumnya kita harus select seluruh tabel, kemudian masuk insert, lalu di sini saya akan menggunakan ini, yaitu model chart. Lalu ini sudah selesai dan bisa dipastikan datanya akurat atau sudah sesuai dengan tabel yang kita pilih sebelumnya. Baik, demikian video tutorial yang saya buat sebagai tugas untuk menuntaskan ujian akhir semester, yaitu dengan mengerjakan soal yang ada di Microsoft Excel. Semoga tutorial yang saya berikan bisa bermanfaat dan bisa membantu para penonton dalam memahami penerapan fungsi-fungsi atau rumus-rumus yang ada di Microsoft Excel. Mungkin sekian, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.